Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldamini Nurrahma dengan akhiran NIM 103 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah atau prinsip ekonomi dalam Islam. Dalam video ini kita akan membahas terkait dengan 4 subbab. Yang pertama, prinsip tauhid dan persaudaraan. Yang kedua, prinsip bekerja dan produktivitas. Yang ketiga, prinsip kepemilikan. Dan yang terakhir, ada prinsip distribusi berkeadilan. Untuk yang pertama adalah prinsip tauhid dan persaudaraan. Kata tauhid itu sendiri merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber atau asal segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu adalah ciptaannya, dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu adalah milik Allah, menempatkan tauhid atau keimanan kepada Allah sebagai inti dari ajaran Islam. Nah, dalam prinsip tauhid ada 3, yaitu yang pertama adalah kita percaya bahwa segala sumber daya itu berasal dari Allah. Nah, yang kedua itu penggunaan sumber daya alam itu telah ditentukan oleh Allah. Dan yang ketiga ada iman dan takwa merupakan syarat bagi pertumbuhan. Lalu terkait dengan persaudaraan. Persaudaraan itu sendiri dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Dalam prinsip persaudaraan terdapat 4 hal. Yang pertama terkait dengan ta'aruf. Ta'aruf merupakan saling mengenal. Lalu yang kedua ada tafahum, yang artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang ketiga ada ta'awun, yang berarti saling tolong-menolong. Dan yang terakhir ada takaful, yaitu sesama umat muslim harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Prinsip yang kedua adalah prinsip bekerja dan produktivitas. Kata bekerja itu sendiri memiliki banyak makna. Jika ditinjau berdasarkan etimologi, bekerja merupakan suatu perbuatan usaha, tindakan, atau aktivitas seseorang. Baik pun ditinjau secara terminologi, merupakan aktivitas manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi dalam bekerja itu ada 4 macam. Yang pertama, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kita tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan kita itu dipenuhi dengan kita bekerja. Saat kita bekerja, kita mendapatkan upah, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Lalu yang kedua itu untuk meneguhkan syariat Islam. Setiap usaha atau kerja keras yang disertai dengan kesesuaian niat, ucapan dan tindakan dengan syariat Islam disebut dengan jihad fisabilillah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Contohnya seperti ini. Apabila ada seorang suami, ada seorang ayah yang bekerja dengan niat untuk menghidupi keluarganya, maka saat beliau bekerja itu merupakan tindakan dari jihad fisabilillah, bisa dikatakan sebagai jihad fisabilillah karena niatnya bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menafkahi keluarganya. Lalu yang ketiga itu ada meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai Allah merupakan puncak kedekatan hamba atas ibadah yang dilakukannya. Nah, jadi bekerja itu niatnya itu untuk meraih cinta Allah. Jadi kita niat bekerja kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk bisa beribadah kepadanya gitu. Untuk yang keempat, motivasi yang keempat itu untuk menambah nilai manfaat. Nah, kalau misalnya kita bekerja, itu kita bisa mengolah sumber daya yang ada menjadi hal yang bisa lebih dimanfaatkan, itu akan lebih berguna dan bisa lebih menambah nilai dari sumber daya tersebut. Lalu terkait dengan produktivitas itu berasal dari kata produktif. Nah, yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali. Sehingga produktivitas dapatlah dikatakan suatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi atau objek. Faktor dari produktivitas itu ada apa aja sih? Yang pertama itu yang mempengaruhi adalah waktu. Jika kita bekerja sesuai dengan waktu yang bahasanya affordable untuk manusia, kita sebagai manusia kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia, maka seseorang itu bisa menjadi lebih produktif karena kita bekerja sesuai dengan waktu yang dibatasi gitu bahasanya, waktu yang memang sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Lalu yang kedua itu terkait dengan SDM, terkait dengan iklim atau cuaca di suatu tempat gitu, atau keadaan di suatu tempat. Nah, itu tuh mempengaruhi banget karena ya kalau misalnya kita bekerja di suatu tempat yang
bahasanya iklimnya buruk, itu juga bakalan mengganggu produktivitas kita. Lalu yang ketiga itu terkait dengan sarana dan prasarana. Nah, faktor ini tuh yang kayaknya mempengaruhi banget ya. Karena kalau misalnya sarana dan prasarananya itu kayak tidak kurang mendukung, itu akan menghambat kita untuk menjadi lebih produktif. Jika ditinjau dalam KBBI ya, itu merupakan kepunyaan hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki. Lalu di dalam prinsip kepemilikan itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama itu adalah kekayaan merupakan titipan. Jika kita paham, jika kita percaya bahwa kekayaan itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nggak akan gila harta bahasanya. Kita nggak akan tuh yang namanya terlalu mengejar dunia bahasanya gitu, karena kita kan bahasanya tadi kalau misalnya kita balik bekerja itu niatnya untuk bisa dicintai oleh Allah. Dalam gimana kita bekerja niatnya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan agar bisa beribadah dengan baik pada Allah gitu. Jadi kita tidak mengejar harta, bahasa serakah gitu. Yang kedua adalah harta sebagai penolong. Harta yang diperoleh menjadi penolong untuk menyempurnakan kewajiban kita sebagai manusia. Balik lagi, harta itu seharusnya menjadi penopang kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa hidup baik dunia, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ya, fitrah kita sebagai manusia itu kan untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga itu untuk mengawasi dalam bentuk persaudaraan, agar kepemilikan harta itu tidak menjadi jomplang. Bahasanya kita sebagai saudara yang diikat oleh tali akidah tadi di awal, kita bisa saling menjaga supaya tidak ada keserakahan yang timbul. Lalu yang keempat itu harta merupakan ujian. Allah itu telah mengatur terkait dengan hak kepemilikan. Jadi gak ada tuh yang namanya harta yang salah, bahasanya itu sudah diatur gitu. Jadi harta itu harta merupakan ujian yang berat. Karena dengan harta kita bisa lupa segala-galanya gitu. Bahkan kita bisa lupa kalau misalnya kita hidup itu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip distribusi berkeadilan. Kata distribusi itu sendiri berasal dari kata distribution dengan kata dasar distribute dalam bahasa Inggris yang memiliki makna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Nah, untuk prinsip distribusi ini sendiri itu yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan bagi seluruh makhluk hidup. Nah, yang kedua itu ada menimbulkan efek positif bagi pemberi. Yang ketiga ada mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Yang keempat ada peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan. Dan yang kelima, untuk menciptakan kebaikan di antara semua orang.